Assalamualaikum teman-teman. Pernah gak teman-teman bertanya-tanya, para ulama itu yang sibuk mengajar, sibuk berdakwah, sibuk mengaji, tapi mereka masih punya kelimpahan harta, sampai-sampai bisa bersedekah kepada orang-orang, bahkan bisa menyajikan makanan, minuman yang banyak untuk jamaahnya setiap bulan, setiap minggu bahkan. Itu dari mana duitnya? Mungkin sebagian teman-teman ada yang berpikir, mereka kan punya keramat, harta mereka laduni, artinya setiap selesai sholat ada duit yang tiba-tiba nongol di bawah sajadahnya. Atau mungkin sebagian teman-teman yang lain pernah berpikir, mereka kan teman-temannya pejabat, mereka sering dapat amplop yang isinya tentu nggak sedikit. Nah, dari situlah duit mereka. Mungkin teman-teman pernah berpikir semacam itu. Namun pada kenyataannya para ulama besar kita juga punya pekerjaan, punya aktivitas bisnis yang normal sebagaimana masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abah Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan, atau Abah Guru Sekumpul. Hal ini dijelaskan di dalam biografi beliau berjudul Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura, tulisan Lutfi Maulana. Di sini dijelaskan bahwa Abah Guru Sekumpul itu pernah menanamkan modal kepada salah seorang santrinya yang bernama Haji Aini. Yang Haji Aini ini punya usaha jualan bahan-bahan pokok di Pasar 5 Banjarmasin pada tahun 1978. Nah, ada perjanjian unik antara Abah Guru Sekumpul dengan Haji Aini. Perjanjiannya adalah jika bisnis Haji Aini ini untung, maka keuntungan akan dibagi dua, kepada Haji Aini dan kepada Guru Sekumpul sebagai pemodal. Tapi kalau usaha tersebut rugi, maka kerugian itu hanya akan ditanggung oleh Abah Guru saja. Ini kebijaksanaan dari Abah Guru sendiri. Nah, dilalahnya karena keberkahan atau karena doa atau karena memang ini sudah kuasa Allah Ta'ala, usaha Haji Aini itu tidak pernah rugi, selalu untung. Bahkan pada tahun 1980, artinya 2 tahun kemudian, Abah Guru Sekumpul bisa naik haji dari hasil usaha tersebut. Nah, usaha ini berjalan sampai tahun 1990. Pada tahun 1990 ini Abah Guru Sekumpul mulai usaha yang lain, bisnis permata, yang saat itu dihandle atau dijalankan oleh 2 orang muridnya yang lain, Haji Suhaidi dan Haji Yusuf. Bisnis ini pun berkembang sampai-sampai Abah Guru Sekumpul bisa membangun rumah di sekitar komplek Ar-Raudhah, bahkan bisa membangun musola Ar-Raudhah juga yang kemudian menjadi pusat pengajian beliau. Bahkan beliau sampai dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dermawan, yang sangat jor-joran dalam hal sedekah kepada warga masyarakat di sekitar beliau. Itu salah satunya adalah hasil dari usaha permata ini. Beliau juga dicatat pernah usaha membuka ruko-ruko di sekitar Banjarbaru. Beliau juga pernah buka usaha jual beli mobil. Beliau juga pernah usaha percetakan. Nah, tentu saja semua usaha tersebut tidak secara langsung dijalankan oleh beliau sendiri, tetap didelegasikan kepada orang lain karena melihat kesibukan beliau dalam mengaji, mendampingi masyarakat, mengajar, berdakwah dan seterusnya. Tentu tidak logis kalau beliau kemudian sibuk berdagang, sibuk bekerja. Beliau tetap memasrahkan bisnis-bisnis tersebut kepada orang lain. Tentu ini jadi win-win solution ya. Para santrinya bisa menggarap satu pekerjaan tertentu yang mana Guru Sekumpul tetap bisa melakukan aktivitas pengajiannya secara normal, tidak terganggu oleh pekerjaannya tersebut. Nah, dalam hal berbisnis, dalam hal ikhtiar ekonomi, Abah Guru Sekumpul memberi kita tips-tips yang sangat penting untuk kita perhatikan dan syukur-syukur bisa kita amalkan. Dan ini memang sudah beliau praktikkan sendiri sebagai seorang pebisnis juga. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan prinsip bekerja secara umum, kemudian prinsip bekerja dalam ranah perdagangan, dan yang ketiga adalah prinsip bekerja sebagai seorang muslim. Yang pertama, tentang prinsip berbisnis atau bekerja secara umum, beliau menasihatkan begini. 1. Menganjurkan agar umat Islam tidak berhutang.
untuk menjalankan aktivitas ekonomi, karena hutang akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan serta mengganggu manusia dari ketenangan dan kerugian. Bahkan hutang justru akan mengganggu manusia dalam beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. 2. Menganjurkan umat Islam agar mampu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keperluan hidup yang lebih, sehingga dapat membantu orang yang memerlukan. Hal ini akan membawa pada jihad di jalan Allah yang dimulai dengan harta, kemudian diikuti dengan jiwa. 3. Boleh memiliki dan menggunakan fasilitas kemewahan dunia, asalkan tidak menjadi penghalang untuk lupa kepada Allah, namun justru digunakan untuk mendukung dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Hal inilah yang dimaksud zuhud, menggunakan fasilitas dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini prinsip utama dalam bekerja yang dinasihatkan oleh Abah Guru Sekumpul. Yang pertama, kalau bisa jangan berhutang. Yang kedua, bersemangatlah bekerja agar bisa mendapatkan harta yang kemudian harta itu bisa digunakan untuk membantu orang lain yang memerlukan. Dan yang ketiga, boleh menggunakan fasilitas duniawi yang dianggap mewah, asalkan itu tidak melalaikan kita dari Allah Ta'ala, tidak melalaikan kita dari kewajiban pokok sebagai seorang muslim untuk sholat, untuk berzikir, apalagi sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Itu prinsip dasar dalam bekerja. Beliau juga menasihatkan beberapa prinsip bekerja kalau ada hubungannya dengan masalah perdagangan. Beberapa pesan beliau diantaranya, yang pertama, dalam bekerja harus memegang prinsip anti riba. Artinya tidak memberi ataupun menerima bunga dalam bentuk apapun. 2. Dalam melakukan kerjasama hendaknya mengambil keuntungan lebih sedikit. Misal untuk rekan kerja 51%, untuk diri sendiri 49%. Yang ketiga, jika menjadi jasa penghubung atau belantik dalam berdagang, hendaknya tidak mengambil dua keuntungan, dari pemilik barang atau penjual dan dari pembeli. Cukup mengambil keuntungan dari si penjual barang. Yang keempat, jangan menjual pakaian yang sudah dipakai diri sendiri. Dan yang kelima, sebaiknya melakukan perdagangan dengan barang sendiri dan tidak berhutang. Ini beberapa prinsip berbisnis yang kaitannya dengan perdagangan. Adapun untuk setiap muslim yang melakukan bisnis, usaha, beliau memberikan nasihat khusus. Yang pertama, dalam melakukan aktivitas kerja, hendaknya memanfaatkan waktu siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam setahun Allah menciptakan 12 bulan. Maka hendaknya umat Islam menyisakan 1 bulan untuk beristirahat dalam bekerja. Pada bulan Ramadan hendaknya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah, karena banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ketika muda, hendaknya umat Islam giat dalam bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak boleh menganggur dan bermalas-malasan, sehingga ketika tua nanti dapat menjadi bekal untuk istirahat dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, tidak boleh melaksanakan kerja pada waktu-waktu yang dilarang oleh ajaran Islam, yakni pada saat sholat Jumat, sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan kerja selalu diniatkan untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala agar mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup. Nah, sebagian besar nasihat Abah Guru Sekumpul bagi pebisnis muslim ini kaitannya sama timing ya. Yang pertama, kalau kerja ya siang, malam gunakan untuk istirahat dan ibadah. Walaupun kerja itu juga ibadah, artinya ibadah di sini adalah ibadah yang mahdhah. Kemudian yang kedua, manfaatkan bulan Ramadan khusus untuk ibadah, bukan untuk bekerja, bukan untuk aktivitas ekonomi. Kemudian juga timing bekerja giat saat muda, agar ketika sudah tua bisa dalam tanda kutip pensiun, tidak perlu berlelah-lelah lagi untuk mencari harta, untuk aktivitas ekonomi, fokus untuk suluk, untuk taubat, untuk siap-siap menghadapi kematian. Itu terkait dengan timing ketika kita berbisnis, ketika seorang muslim melakukan ikhtiar usaha. Nah, itu beberapa nasihat atau tips dari Abah Guru Sekumpul terkait bisnis atau usaha.
Gimana pendapat teman-teman semua? Silakan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.